Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti lembut isi pisang coklat. Dan di sini kita akan buat 3 model yang cantik-cantik. Jadi kalau untuk jualan nggak bosan ya, roti pisang bentuknya itu-itu aja. Juga kita akan menggunakan metode tangzong yang akan membuat roti ini awet lembut untuk beberapa hari. Kalau nggak percaya kalian boleh coba buktikan sendiri. Dan pada video ini juga akan dibocorkan rahasia menghindari kegagalan dan menghasilkan roti lembut dan empuk. Kalian bisa lihat pada layar dan penjelasan Mama Eci ya. Oke, langsung aja. Pertama kita akan buat bahan tangzong. Kalian bisa lihat bahannya pada layar. Perbandingan air dan tepung itu 5:1. Untuk pemakaiannya kalian bisa lihat pada layar caranya. Kemudian akan kita masak dengan api yang sedang, terus diaduk tapi jangan sampai mendidih, kurang lebih 65 derajat Celcius atau sampai mengental udah cukup, langsung matikan apinya. Lalu kita tuangkan dulu ke wadah lain agar segera dingin di suhu ruang. Dan tangzong ini bisa kalian simpan di kulkas selama 2 hari dalam wadah tertutup asalkan tidak berubah warna. Oke, lanjut ke bahan roti tepung terigu protein tinggi, tangzong yang udah dingin di suhu ruang, kemudian gula pasir, margarin yang dicairkan, lalu susu hangat, dan garam serta ragi instan. Sekarang kita masukkan dulu tepung terigu protein tingginya. Tadi total tepung 320, udah diambil 20 gram untuk tangzong, sisa 300 ya. Tadi kalian bisa lihat bagaimana cara penghitungannya pada layar. Nah, ini kita campurkan dulu bahan keringnya. Kemudian masukkan adonan tangzong yang udah dingin di suhu ruang dan masukkan susu yang hangat. Nah, ini sekarang kita campurkan dulu sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Kemudian masukkan margarin yang udah dicairkan. Cairkan margarin gak terlalu lama ya. Yang penting anget, walaupun masih belum mencair semua bisa diaduk-aduk. Nah, kemudian kita folding, aduk balik seperti itu sampai margarinnya nggak terlihat lagi. Seperti ini. Nah, pastinya ini masih kasar ya, karena kita tidak mengulen dan menggunakan mixer. Akan kita proofing selama 30 menit sampai mengembang sesuai dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Tuh, ini udah terlihat mengembang tapi masih kasar. Karena itu akan kita folding kembali membentuk bulatan, kurang lebih 20 kali gerakan folding ini ya. Kalian bisa lihat itu semakin lama semakin halus seperti ini. Tuh, ya kan, sudah terlihat perubahan. Dan kita lanjutkan proofing 30 menit lagi atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Jangan lupa dikempiskan adonan sambil mengeluarkan udara yang terjebak di dalam dough atau adonan, dan ini kita panjangkan. Akan kita potong-potong. Di sini Mama Eci mendapatkan 11 potong. Setelah itu setiap bagiannya kalian bisa lihat kita folding kembali. Ambil permukaan yang halus, letakkan bagian atas, kemudian kita rounding sampai halus mulus. Nah, cara ini juga membantu adonan kita tadi semakin kalis, semakin tercampur dengan baik. Ini juga sebagai penentu roti kita akan lembut. Ya, syaratnya harus kalis, halus, dan mulus seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat tanpa ulen dan mixer, tapi ikutin tahapannya. Setelah semuanya kita bulatkan, harus diistirahatkan dulu 15 menit agar adonan ini mudah dibentuk. Untuk isiannya Mama Eci menggunakan pisang uli yang dibagi 2, kemudian coklat meses atau meseseres. Nah, ini setelah 15 menit adonan ini udah kembali sedikit mengembang. Jadi kalau kita bentuk itu lebih lunak.
Ini untuk bentuk roti yang pertama. Kalian bisa lihat, kita rolling perlahan, mulus banget ya adonannya. Nih bisa terlihat di sini. Bentuk segitiga memanjang, kurang lebih kita akan buat bentuk segitiga, jadi mengecil pada ujungnya seperti ini. Nih, di rolling perlahan aja. Dan ini pun tanpa penambahan taburan tepung terigu lagi, karena adonan yang kita buat udah sangat pas sekali. Kalian bisa lihat, letakkan setengah pisang, kalau satu kegedean tapi itu sesuai selera. Kemudian tambahkan meses, dijepit. Nah, agak sedikit ditarik agar lebih memanjang. Semakin panjang dough tadi semakin bagus. Lanjut, ini bentuk yang kedua. Rounding pakai tangan aja, ini akan kita panjangkan. Jadi konsistensi adonannya itu udah sangat cukup kalis, tidak perlu juga ditabur-taburi terigu. Ini panjangnya nih kita ukur 40 cm. Dan kemudian akan kita lilitkan pada pisang. Untuk model yang kedua ini nggak bisa menggunakan meses ya. Kalau keju batang mungkin bisa, keju batang dan pisang. Nah, ini dia hasilnya, dan akan kita istirahatkan dulu sebelum di oven 45-60 menit, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini sekarang bentuk yang ketiga. Kalian bisa lihat, sekarang akan kita pipihkan membentuk bulatan, kemudian potong pada bagian ujung satu sisi aja. Dan ini dilihat aja. Kita buat setengah lingkaran menggunakan pisau, 3 guratan. Kembali kita taburi dulu dengan meses. Nah, kalau yang ketiga masih bisa menggunakan meses, coklat, kemudian letakkan pisang dan gulung deh, ngikutin bentuk lingkarannya. Jadi ini bentuk candi. Bentuk candi mendut, candi apa aja. Nah, bagian bawahnya jangan lupa ditutup, dijepit rapat. Taram, seperti ini bentuknya. Seperti piramid. Nah, proofing yang terakhir ini sebelum di oven harus sempurna. Kalian bisa baca aja tadi pada layar ya. Jika kalian tekan dan tidak kembali lagi, ada jejak jari, artinya udah siap untuk di oven, karena waktu proofing juga mempengaruhi kelembutan roti. Ini kita siapkan kuning telur dan setengah sendok teh SKM yang dicampur untuk polesan. Nah, kalau kita menggunakan kuning telur ini juga lebih empuk ya hasilnya gitu. Jadi perlu kita ketahui juga, yang menyebabkan kegagalan dalam pembuatan roti itu tidak hanya terletak pada satu faktor atau satu sebab, karena setiap proses itu saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi setiap tahapan sebaiknya kalian pelajari dengan baik. Nah, sebelumnya oven udah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian waktu kita mengoven itu kurang lebih 15-20 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Jangan dengan suhu yang terlalu rendah karena akan mengakibatkan roti itu akan keras, atau suhu yang terlalu tinggi juga keras bagian luarnya tapi belum matang di bagian dalamnya. Oven dan suhu juga mempengaruhi. Yang pasti kalian harus mengenali karakteristik oven kalian masing-masing. Nah, olesi dengan margarin atau butter selagi hangat pada permukaan roti juga bisa mempengaruhi lembutnya roti. Yang pasti rasanya akan lebih gurih. Rotinya nggak akan kaku gitu ya.
Jadi juga tadi udah dijelasin pada layar, penggunaan dan suhu oven. Ini dia hasilnya, cukup panjang ya tahapan-tahapannya, dan itu akan bisa karena kalian biasa. Nih, rotinya sangat lembut sekali. Tuh, kalian bisa lihat. Jadi sebaiknya kalian juga mempelajari tahapan demi tahapannya. Dari bahannya juga, kualitasnya juga, apakah raginya masih aktif atau tidak. Dan ini dia mengapa kita menggunakan adonan tangzong. Karena adonan tangzong yang kita masak tadi bisa banyak menyimpan air sehingga roti ini lebih lembut dan lembab untuk beberapa hari dibandingkan dengan roti yang tidak menggunakan metode tangzong. Ini dia cara penyimpanan rotinya. Kalian bisa menyimpan roti ini setelah tidak panas lagi agar tidak beruap dan simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Nah, ini dia hasilnya. Selamat mencoba. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.